Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengen jadi pemimpin, suaranya kok lemes gitu. Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Alhamdulillah. Jawabnya kurang serempak, kurang semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa nggak? Bisa, Bu. Bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, terima kasih, sudah hebat. Baik, setelah itu Bu Guru akan mengabsen kalian satu persatu ya. Absen pertama, Syukriana Rosidatul Ulia. Hadirah Ibu. Absen kedua, Awaliatul Mufidah. Hadir, Bu. Yang terakhir, Fahrul Razi, hadir atau tidak? Hadir dong, Bu. Alhamdulillah, berarti malam hari ini muridnya sehat-sehat semua. Karena masuk semua pada malam hari ini. Alhamdulillah. Baik, setelah absen selesai, Ibu akan melanjutkan pada materi yang akan dijelaskan pada malam hari ini. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ketentuan salat tarawih dan salat witir. Apakah kalian tahu apa sih arti dari salat tarawih dan salat witir? Tidak tahu, Bu. Ibu akan menjelaskan. Pengertian dari salat tarawih sendiri dapat diartikan sebagai bahasa roha, artinya istirahat. Namun, terdapat pendapat lain bahwa tarawih dapat diartikan sebagai santai. Di dalam pengertian istilah, tarawih dapat diartikan sebagai salat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah salat isya pada bulan Ramadan. Nah, salat tarawih sendiri dapat dilakukan secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Nah, artian berjamaah di sini bisa dilakukan di rumah, di masjid, atau tempat diadakannya salat tarawih. Di sini ada pendapat lain bahwa salat tarawih dapat juga diartikan sebagai qiyamul Ramadan. Mengapa? Karena pada salat tarawih merupakan ibadah sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Nah, di sini hukum dari salat tarawih sendiri, yakni sunnah muakkad. Apakah dari penjelasan ini kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu akan lanjutkan ke pengertian salat witir dan hukum dari salat witir. Pengertian salat witir. Salat witir merupakan salat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Dan salat witir ini dapat dilakukan pada malam hari setelah salat isya sampai menjelannya fajar. Nah, dari hukum salat witir sendiri dihukumi sebagai salat sunnah, dapat dihukumi sunnah, gitu. Kemudian dilanjut pada waktu dan bilangan salat tarawih dan salat witir.
Kalian tahu tidak berapa bilangan dari salat tarawih? Tidak tahu, Bu. Baik. Waktu dan bilangan rakaat salat tarawih dari waktu dulu. Waktu pelaksanaan salat tarawih adalah setelah salat isya pada malam bulan Ramadan sampai menjelanginya terbit fajar atau waktu salat subuh. Nah, untuk jumlah rakaat sendiri pada salat tarawih terdapat dua pendapat. Yang pertama, ada 8 rakaat, 4 salam, dan kemudian terdapat 20 rakaat, 10 salam. Nah, yang kedua, waktu dan bilangan rakaat salat witir. Yang pertama, waktu pelaksanaan salat witir sendiri. Waktu pelaksanaan salat witir dilakukan ba'da salat isya sampai menjelang terbit fajar. Namun, pada bulan Ramadan sendiri, salat witir dilaksanakan setelah salat tarawih. Nah, jumlah salat witir paling sedikitnya yakni 1 rakaat dan paling banyaknya ada 11 rakaat. Sampai di sini apa kalian sudah paham mengenai waktu bilangan salat tarawih dan witir? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan melanjutkan tentang cara mengerjakan salat tarawih dan salat witir. Cara mengerjakan salat tarawih. Cara mengerjakan salat tarawih yang pertama yakni niat. Niat salat tarawih 2 rakaat dan cara niat salat tarawih 2 rakaat. Di sini kalian tahu apa? Bagaimana lafal dari niat salat tarawih? Belum, Bu. Belum tahu. Baik, di sini Ibu akan melafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih sendiri, 2 rakaat, cara mengerjakannya seperti ini. Setiap 2 rakaat langsung salam. Jadi kita dalam mengerjakan 2 rakaat itu 1 salam sampai genap 8 rakaat maupun 20 rakaat. Dan ditutup dengan salat witir 3 rakaat. Nah, cara mengerjakan salat witir sendiri ada 2. Yang pertama, ada yang 3 rakaat 1 salam, ada yang 1 rakaat 1 salam, ada yang 2 rakaat 1 salam. Nah, niatnya pun berbeda. Yang pertama, niat salat witir 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat salat witir 1 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini ditujukan untuk salat witir yang 1 rakaat. Kemudian, ada niat salat witir yang 3 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri fala rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat salat witir 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, di sini niat barusan yang Ibu bacakan, nah itu niat salat witir itu 3 rakaat. Apakah dari penjelasan ini kalian sudah paham bagaimana mengenai tata cara salat tarawih dan salat witir?
Bagaimana? Insya Allah paham, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ke keutamaan salat tarawih dan salat witir. Terdapat 30 keutamaan dari salat tarawih. Dan setiap malamnya pasti ada keutamaan. Setiap malam salat tarawih pasti ada keutamaan. Nah, di sini mengapa? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan salat tarawih, dan beliau menjawab yang pertama, pada malam pertama salat tarawih keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan salat tarawih sebagaimana ibunya melahirkannya di dunia. Nah, untuk malam kedua, orang yang melaksanakan salat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya sama-sama orang mukmin. Nah, keutamaan pada malam ketiga, jika melaksanakan salat tarawih, para malaikat menyeru dari bawah atau arus, mulailah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang tahun lalu. Pada malam keempat, orang yang beriman akan mendapatkan pahala layaknya orang yang membaca kitab, 4 kitab, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran. Nah, untuk malam yang kelima, yakni Allah akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang membaca kitab, Allah akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, untuk malam yang ke-6, Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan bebatuan memohon ampunan baginya, memohon ampunan bagi diri sendiri. Nah, untuk keutamaan pada malam ke-7, bagi yang melaksanakan salat tarawih seakan-akan menemani zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Untuk keutamaan malam ke-8, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keutamaan malam ke-9, orang yang salat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Dan malam ke-10, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi yang salat tarawih. Apakah dari 10 keutamaan salat tarawih kalian sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan keutamaan salat tarawih pada malam ke-11. Keutamaannya, bagi orang yang salat tarawih, kelak ia akan keluar dari dunia dalam keadaan mati, seperti hari di mana mereka masih baru dilahirkan dari rahim ibunya. Pada malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan yang terjadi pada bulan purnama. Nah, pada malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, yang melaksanakan sholat tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Jadi yang melaksanakan sholat tarawih akan terhindar, akan selamat dari segala macam keburukan. Pada malam ke-14, malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih, sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihisap, tidak perlu dihitung amalnya. Pada malam ke-15, seluruh malaikat yang menjaga arsy bersama-sama mendoakan
selamat kepada orang-orang yang telah melakukan salat tarawih. Pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa taala kelak akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dari api neraka, dan mereka yang melakukan salat pada malam ke-16 itu akan beruntung masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Pada malam ke-17, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan salat tarawih layaknya para nabi. Untuk malam ke-18, para malaikat berseru, "Wahai hamba Allah yang melaksanakan salat tarawih, sesungguhnya Allah telah memberi ampunan kepadamu dan kepada orang tuamu." Nah, pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengangkat derajat orang yang melaksanakan salat tarawih di surga Firdaus. Pada malam ke-20, bagi yang telah melaksanakan salat tarawih, mereka akan diberikan layaknya pahala orang yang mati syahid, atau orang yang meninggal dalam keadaan salih. Nah, pada malam ke-21, Allah telah akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di dalam surga. Pada malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka yang akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Jadi, orang yang melaksanakan tarawih pada malam ke-22, keutamaannya yakni mereka akan terselamatkan dari bentuk kesusahan dan kebingungan ketika hari kiamat telah tiba. Pada malam ke-23, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah kota di surga ini, tentunya bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih. Pada malam ke-24, bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, Allah akan memberikan 24 doa yang maksudnya Allah akan mengabulkan 24 doa bagi orang-orang yang telah melaksanakan sholat tarawih. Pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Pada malam ke-26, Allah meningkatkan baginya pahala selama 40 hari. Pada malam ke-27, ketika tiba hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nah, pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 1000 derajat baginya kelak ketika di dalam surga. Pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 1000 kali lebih dari akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Dan keutamaan pada malam terakhir, yakni pada malam ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga. Aku Tuhanmu dan kamu hambaku." Nah, dari penjelasan keutamaan salat tarawih, apa ada pertanyaan? Apakah kalian sudah paham dengan keutamaan dari ke-30 utamaan dari salat tarawih? Cukup paham, Bu. Berarti banyak sekali ya, Bu, ya, keutamaannya ya, Bu, ya. Iya, jadi setiap malam terdapat keutamaan masing-masing, dan keutamaannya pun berbeda-beda. Tuh. Siap, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ke keutamaan salat witir. Salat witir memiliki keutamaan yang pertama, sebagai tambahan salat witir merupakan sebagai salat tambahan. Hadis Nabi menjelaskan bahwa salat witir merupakan salat yang dianjurkan untuk dikerjakan di antara waktu salat fardu, yakni pada ba'da salat isya dan sebelum waktu subuh datang.
Keutamaan yang kedua, sebagai penyempurna sholat malam. Nah, di sini sholat witir itu sebagai penyempurna. Maksud penyempurna di sini sebagai penutup dari sholat malam yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah bangun tidur. Dan tanpa sholat witir tidak akan sempurna sholat malam atau qiyamul lail seseorang. Itu. Keutamaan yang ketiga yakni sholat witir merupakan sholat sunnah yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat disukai. Allah sangat menyukai sesuatu yang ganjil karena Allah adalah satu. Sebagaimana dari rakaat sholat witir yang ganjil, dan sholat witir merupakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Keutamaan yang keempat yakni dikabulkannya doa waktu melaksanakan sholat witir. Mengapa? Karena waktu sholat witir merupakan waktu yang tepat untuk berdoa dan merupakan waktu yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kelima yakni sholatnya disaksikan malaikat. Ketika kita melaksanakan sholat witir, nah sholatnya itu akan disaksikan oleh malaikat. Mengapa? Karena di penghujung malam merupakan suatu yang membawa keberkahan dan malaikat pun ikut mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu aja keutamaan keutamaan sholat witir yang Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan tadi? Apakah kalian sudah paham? Belum paham, Bu. Belum paham, Ibu. Nggak paham, Bu. Nah, dari sini Ibu akan memberikan kalian satu persatu pertanyaan. Bagaimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Baik. Nah, untuk Mbak Awalia. Ada Mbak Awalia? Ada, Bu. Pertanyaan untuk Mbak Awalia. Nggih. Apa keutamaan dari sholat tarawih pada malam ke-21? Ke-21, Bu. Ya, keutamaan sholat tarawih malam ke-21. Ke-21. Sebentar, Bu, saya ingat-ingat, Bu. Karena tadi saya agak telat masuknya, Bu. Oh, gitu. Ya, Bu. Sebentar. Mungkin temannya bisa menjawab. Saya, Bu, sudah tahu, Bu. Baik, ayo dijawab, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab keutamaan sholat tarawih pada malam ke-21, yaitu Allah akan membangunkan rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuk yang tarawih. Sudah, Bu? Yakin sudah benar? Malam ke-21 nggih, Bu? Ya. Yakin sudah benar? Harus yakin dong. Ya, benar. Jawabannya sudah benar. Nggih, Bu, terima kasih. Ya. Pertanyaan yang kedua, saya berikan kepada Fahrul Razi. Apa masih apa bisa angket? Siap, Bu. Tolong Ibu jelaskan apa dan sholat witir. Sholat tarawih itu secara istilah, secara bahasa, Bu.
menurut pemahamannya Fahri sendiri. Pemahaman saya sendiri, sholat witir itu sholat sunnah yang dikerjakan setelah ba'da isya sampai menjelang subuh. Terus kalau sholat witir itu ya sama Bu, sholat yang dilakukan ba'da isya hingga sholat sunnah yang dilakukan ba'da isya hingga menjelang subuh. Untuk pelaksanaannya yang tarawih itu bisa 20 rakaat, bisa 8 rakaat. Kalau witir itu ganjil, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Seperti itu, Bu. Untuk pelaksanaan sholat witir pada bulan Ramadan dilaksanakan pada kapan? Sampai kapan? Katanya tadi sudah paham. Kalau witir itu dilakukan setelah sholat isya sampai menjelang terbit fajar. Namun kalau bulan Ramadan dilaksanakan setelah tarawih, Bu. Nah, ya benar. Nah, ya sudah benar. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, Mbak Syukriana. Saya, Bu. Nah, pertanyaan untuk Mbak Syukriana. Lafalkan niat sholat tarawih dan niat sholat witir yang 3 rakaat. Apakah bisa? Nggak bisa, Ibu. Katanya tadi bisa. Mohon maaf, Ibu. Tadi saya bilangnya belum paham, Ibu. Tapi teman-teman yang lain pada bilang paham. Jadinya suara saya ketelan dengan suara yang lain, Ibu. Baik, apa perlu dijelaskan ulang? Boleh, Ibu. Baik, untuk niat sholat tarawih sendiri, untuk Mbak Syukriana bisa didengarkan? Bisa, Ibu. Mohon maaf ya, Bu. Saya lagi sakit, jadinya saya off cam. Ya, tidak apa-apa. Nah, untuk niat sholat tarawih sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawih raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya sudah mengerti atau belum? Sudah, Ibu. Itu untuk niat salat tarawih. Niat salat witir yang 3 rakaat yakni Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, di sini apa sudah paham Mbak Syukriana? Apa sudah tahu niat dari salat tarawih dan salat witir 3 rakaat? Alhamdulillah, Ibu. Makasih sudah paham, Ibu. Nah, baik, dari teman-teman dari semuanya apa sudah paham dengan penjelasan keutamaan ketentuan dari salat tarawih dan salat witir? Insyaallah. Apakah kalian sudah paham? Mbak Walia, apakah sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Nah, alhamdulillah ketika sudah paham, baik. Di sini Ibu akan menutup pembelajaran karena kalian sudah paham semua. Baik, ditutup dengan doa. Mungkin Mas Rozi bisa memimpin doanya. Doa akan pulang. Bagaimana, Bu? Doa akhir majelis bisa. Bisa. Ya. Teman-teman kita baca doa bersama. Doa kafaratul majelis agar dosa kita diampuni dalam pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah
Rabbana wa bihamdika asyhadu asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.